Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita bertanya-tanya tentang waktu daripada belajar, masa atau waktu belajar seorang manusia. Sebenarnya sampai kapan kita belajar dan mulai dari kapan? Lalu kapankah waktu yang optimal untuk belajar? Baik, mari kita baca kitab Ta'lim Muta'alim dan mencoba menganalisinya. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Jarnuji disebutkan bahwasanya dalam salah satu fasal, lebih tepatnya di sini adalah faslun fi waqti tahsil. Ai hadza faslun fi bayani tahsilil ilmi. Adapun berikut adalah fasal terkait dengan waktu atau masa belajar yang menjelaskan tahsilil ilmi, waktu untuk menghasilkan ilmu itu sendiri. Baik, coba kita baca terlebih dahulu. Qila, dikatakan waktu ta'allum, waktu untuk belajar itu minal mahdi ilal lahdi, sejak kita dari buayan ilal lahdi sampai kita di liang lahat. Maksudnya bagaimana? Ai, yakni min waktu shaghiri, ketika kita masih kecil, ketika kita sudah mendapatkan nikmat berupa akal, ilal mauti, sampai kita dicabut nikmat akal itu tadi atau mati. Sebagaimana liqaulihi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, udlubul ilma, carilah ilmu, minal mahdi, sejak kita dari buayan ilal lahdi, sampai kita di liang lahat. Jadi terjawab sudah pemirsa bahwasanya waktu yang diperlukan untuk belajar atau kapan, jawaban atas kapan kita itu belajar, kapan kita mulai belajar dan sampai kapan kita belajar adalah minal mahdi ilal lahdi, ay minal waqti sahiri ilal mauti, yaitu sejak kita kecil, sejak kita bisa menikmati akal itu sendiri sampai nikmat akal itu dicabut, atau lebih rincinya di sini adalah ketika kita sudah mati atau meninggal. Kemudian pemirsa, di sini juga dijelaskan waktu yang optimal untuk belajar itu kapan. Di sini disampaikan bahwa wa afdhalul awqat, dan sebaik-baiknya waktu di antara waktu bagi tulab, bagi para pencari ilmu adalah ketika masih syarhul sabab, masih berada di permulaan daripada masa muda, yaitu masa remaja. Wa waktu sahur, dan ketika kita berada di waktu sahur, jelas di waktu sahuri barokah, di dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Wa bainal isya'aini, dan di antara dua isya. Maksudnya bagaimana? Di sini jelaskan bahwa al maghrib wal isya, walakin ghalabal isya al maghrib, yaitu waktu di antara maghrib dan isya, tapi waktunya maghrib ini memenangi atas waktu isya. Jadi yang dimaksud di antara dua isya ini adalah waktu setelah sholat maghrib sampai menjelang sholat isya. Baik. Dan di sini juga dijelaskan juga wayan bagi ayastahriq, yaitu menyibukkan tulab, para pencari ilmu itu, jami awqatih, seluruh waktunya untuk mencari ilmu. Dan ini selaras dengan
Nadom yang berada di depannya itu kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Betul sekali. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya masa permulaan atau awal ketika kita menuntut ilmu adalah ketika kita sudah bisa menikmati akal itu sendiri, yaitu kita masih di buayan sampai kita mati atau berada di liang lahat. Dan kita harus memastikan tadi istighraq, yaitu menyibukkan jami' awqatih, seluruh waktunya pencari ilmu, waktu kita itu untuk kun mustafidan, terus mengalap atau mencari faedah, menambah ilmu, khususnya kulla yaumin, setiap harinya harus ada progres. Lalu jika bosan bagaimana? Mosok kita belajar terus menerus? Apakah tidak bosan? Pasti tentu kita akan menemukan titik di mana kita itu bosan untuk belajar. Di sini disampaikan solusinya. Fa'idha malla, dan tatkala atau apabila kita itu malah bosan min ilmin, terhadap suatu ilmu, yastaghil bi ilmin akhar, maka sibukkan dirimu dengan ilmu yang lain. Ketika kita bosan terhadap suatu topik pembicaraan, topik pembahasan suatu ilmu, maka kita harus menyibukkan diri kita dengan ilmu yang lain atau topik pembicaraan yang lain atau topik pembahasan yang lain, yaitu mengganti topik. Jadi kita harus memvariasi cara kita belajar atau memvariasi konten yang kita pelajari itu sendiri. Dan adapun dijelaskan juga di sini contohnya bahwasanya Muhammad bin Hasan itu layanamu, tidak tidur laila di suatu malam, wa kana yad'indahu, dan ketika itu dia itu menempatkan indahu di sampingnya dafatir, beberapa lembar berisi ilmu, wa kana idza malla, dan apabila dia bosan terhadap salah satu ilmu yang sedang dia pelajari di malam itu, maka yang dzuru fi nawin akhar, maka dia melihat ilmu yang berada di antara daftar-daftar itu yang lain. Jadi dia langsung mengganti topiknya. Di sini diberikan contoh atau penerapan daripada solusi itu tadi. Nah, selain itu, uniknya di sini juga disampaikan bahwa ketika Muhammad bin Hasan ini merasa ngantuk, nah ini cocok buat kita. Ketika kita merasa ngantuk, karena adapun Muhammad bin Hasan itu yad'u, menempatkan indahu di sampingnya alma, air, wa yazilu naumahu, dan menghilangkan rasa kantuknya bilma, dengan air itu tadi. Wa kana yaqulu an-naumu, sesungguhnya tidur itu minal khirarah, terjadi karena adanya rasa panas. Fala budda min daf'ihi bilma, maka kita harus menghilangkan daripada rasa kantuk yang disebabkan oleh rasa panas tadi bilma il barodi, dengan air yang dingin. Nah, jadi ketika kita bosan, kita bisa mengganti topik pembicaraan, topik pembahasan atau ilmu yang dipelajari. Dan ketika kita ngantuk, kita harus menyiapkan air yang dingin. Untuk apa? Ketika kita ngantuk, kita siram wajah kita. tidak, kita basuh wajah kita, atau mungkin kita juga bisa berwudu lebih tepatnya, untuk menghilangkan rasa kantuk. Karena rasa kantuk itu disebabkan oleh memanasnya wajah kita. Jadi kita bisa menghilangkannya dengan air yang dingin. Baik, demikian sudah kita ketahui. Tadi ada masa awal kapan kita belajar dan kapan akhirnya, kapan waktu yang optimal untuk belajar, dan bagaimana kita bisa mengatasi rasa bosan ketika kita belajar, yang disampaikan oleh Syekh Syarnuji rahimahullah. Kepada beliau Syekh Syarnuji, Al-Fatihah. Dan demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.